Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Francisco Denny Chandra Nugra, dan teman saya Fauzi Pangestu dan Mbak Nanda Noveka. Materi kami adalah keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 semester 1, yaitu keberagaman suku bangsa Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Mereka tinggal di daerah yang berbeda-beda. Suku bangsa tersebut antara lainnya yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, suku Bugis, suku Toraja, suku Sasak, suku Asmat, suku Dayak, suku Bali, suku Baduy, suku Madura, suku Tengger, suku Ambon, suku Aceh, dan suku Bone, dan masih banyak suku yang lainnya. Gunung, pegunungan, dan lain-lain. Pada slide yang ketiga ini bisa kita lihat, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Mereka tinggal di daerah yang berbeda, maka biasanya suku-suku ini menggunakan bahasanya sendiri. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan di mana terdapat banyak sekali pulau, terdapat banyak sekali budaya dan keragaman, maka kita harus saling menghormati satu sama lain. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku seperti Jawa, suku Sunda, suku Batak, Minangkabau, Aceh, suku Madura, suku Bali, dan lain-lain. Next. Karena terdapatnya banyak sekali keragaman tadi, maka terdapat banyak lagi keragaman yang lain seperti keragaman pakaian adat, rumah adat. Masing-masing daerah memiliki ciri khasnya masing-masing karena masing-masing daerah memiliki nenek moyang yang berbeda. Maka kesehariannya pun berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Karena di Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku yang banyak, maka kita harus saling mentolerir satu sama lain. Kekayaan Indonesia yaitu keragaman itu sendiri, oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikan. Cara menjaga atau menghargai keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia yaitu tidak mencela kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Maka kita alangkah baiknya saling menghormati dengan teman yang berbeda suku, berbeda agama, seperti itu. Yang kedua yaitu mendukung kegiatan di masyarakat. Alangkah baiknya kita mensupport, terus memberi dukungan dan mengapresiasi. Yang ketiga yaitu tidak membeda-bedakan suku bangsa. Tidak perlu membedakan antara suku kita, suku teman kita, seperti itu. Yang terakhir yaitu tidak membanggakan suku sendiri. Alangkah baiknya kita tetap mendukung satu sama lain, jangan pernah mencela. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu sekarang di slide 6, yaitu tentang contoh-contoh upacara adat di Indonesia. Ya, saya ambil 3 contoh aja, yaitu satu upacara ngaben di Bali yang merupakan upacara tersebut untuk orang yang telah meninggal dunia dengan cara mayat yang orang tersebut dibakar sampai menjadi abu ataupun menjadi sebuah pasir, sehingga nanti setelah menjadi pasir dilarungkan abu jenazah tersebut dilarungkan di laut sehingga dia tenang di sana. Lebih tepatnya kalau membakar pakai kayu, dan sekarang itu proses pembakarannya sangat cepat karena mereka menggunakan kompor seperti kompor elektrik, kompor LPG seperti yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses pembakaran mayat itu
secara singkat ataupun secara maksimal menjadi abu, dan kayu-kayu hanya sebagai penghias ataupun pemicu api gitu. Nah, upacara ini bisa diadakan oleh masyarakat umum yang di situ mampu untuk membiayai pembakaran mayat tersebut. Jika orang yang meninggal itu tidak memiliki uang ataupun dari pihak ahli keluarganya itu tidak memiliki uang, dia akan tetap dikuburkan secara biasa. Akan tetapi jika dia sudah dikuburkan tapi dari keluarganya ingin menghendaki pembakaran mayat, maka saat itu kuburannya dibongkar lalu mayatnya langsung dibakar gitu. Dari upacara ngaben di Bali. Terus sekarang yaitu upacara adat di Tanah Toraja yaitu Mak Ene. Mak Ene itu sebuah upacara yang di situ mayat orang yang telah meninggal tersebut dihias ataupun berdandan, dikasih dandanan seperti pakaian, celana dan lain-lain. Nah, itu diarak sampai ke rumahnya. Nanti setelah sampai di rumahnya dikembalikan lagi ke kuburannya tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ya agak mengerikan. Contoh ini itu contoh-contoh ya ritual adat yang mistis, sangat identik dengan dunia gaib. Karena apa? Biasanya mayat tersebut bisa berjalan sendiri dengan kekuatan yang supranatural. Dengan kekuatan supranatural mereka bisa menjalankan mayat tersebut, padahal tidak ada kekuatan yang lain gitu. Contoh, ketika mayat tersebut bisa berjalan harus dikasih kaki ataupun dikasih untuk pijakannya tersebut, tapi tersebut bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, begitu dari penjelasan dari upacara adat Mak Enen yang ada di Tanah Toraja. Yang selanjutnya yaitu adalah upacara adat Tatung. Tatung yang berasal dari Pulau Kalimantan, yaitu berasal dari suku Dayak. Nah, suku Dayak sangat identik dengan kekuatan magisnya. Yang tersebut bisa memiliki orang-orang Dayak tersebut bisa memiliki ilmu kebal dari nenek moyangnya melalui ritual-ritual yang telah dibuat secara konseptual oleh nenek moyangnya yang tersebut untuk pertunjukan, untuk ajang atraksi dan kawan-kawannya. Nah, tanpa tebasan apapun, dengan senjata tajam mereka tidak akan terluka sama sekali. Pada upacara tersebut banyak orang yang menjadi praktisi ataupun atraksi dengan senjata tajam tapi tidak mengeluarkan darah. Nah, begitu. Sangat magis dan kebanyakan itu ya menarik wisatawan luar negeri sebagai ikon upacara adat yang ada di Indonesia, yang ada di suku Dayak ataupun di Pulau Kalimantan. Nah, tersebut dari tiga upacara adat itu adalah sebagian kecil dari kayanya kebudayaan upacara adat yang ada di Indonesia. Nah, masih banyak upacara adat yang mengidentitaskan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki kekayaan yang sangat beragam, seperti contohnya